Ada lagi dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa membaca akhir surah Baqarah di pagi hari dia baca akhir surah Baqarah, lalu dia mati pada hari itu, Allah wajibkan dia masuk surga. Siapa membaca akhir surah Baqarah di petang kemarian dan dia mati pada malamnya itu, Allah wajibkan dia masuk surga. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Makna daripada kalam Al-Habib, harap dan takut. Wal khawfu lillahil azim wa birraja wa kilahuma mislud dawa'il anfa'i. Rasa takut dan harap kepada Allah yang Maha Agung, keduanya adalah obat yang sangat mujarab. Orang-orang yang suka maksiat itu paling mujarab diobati dengan khauf, dengan takut. Sedangkan orang yang malas melakukan taat itu paling mujarab diobati dengan raja, mengharapkan rahmat Allah. Takut atau khauf artinya adalah penderitaan dan rasa sakit hati yang timbul karena memikirkan kedatangan sesuatu yang tidak disukai. Umpamanya esok orang datang menagih hutang, sedangkan kita pada hari ini kada berisi duit segan membayar hutang. Nang datang ini jangan membawa polisi, bila kita kada datang tangkapnya, kada bayar ditangkapnya, maka esok tanggalnya. Nah, jadi hari ini kita tentu ada khauf. Karena apa? Nah, karena memikirkan kedatangan sesuatu yang kada disukai esok hari. Jadi hari ini mungkin gelisah. Nah, memikirkan kemana cari duit, kemana betalang, apa yang harus dijual, apa yang disandakan, apa yang disewakan supaya esok kawa terbayari. Nah, itu khauf. Sedangkan harap, raja, adalah ketentraman dan kebahagiaan hati yang muncul karena menunggu kedatangan sesuatu yang menyenangkan. Esok raja pajang datang ke rumah kita membawa hadiah. Nah, tentu kita hari ini menunggu esok, hati kita bahagia, hati kita senang, dan kita bekerja, berusaha membersih rumah, menghiasi rumah untuk menyambut kedatangan raja tadi. Nah, itulah ngarannya harap di sini. Rasa takut dan harap adalah obat bagi hati yang merasa aman daripada makrullah dan berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang merasa aman daripada perdaya Allah, makrullah, perdaya Allah, merasa aman, itu diobati dengan khauf. Sedangkan orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu diobati dengan raja, mengharapkan keluasan rahmat Allah. Hanya orang-orang yang merugilah yang merasa aman daripada makrullah, perdaya Allah,
dan berputus asa dari rahmatnya. Itu orang-orang yang rugi. Merasa aman dari makrullah, perdaya Allah, artinya meyakini bahwa Allah tidak mungkin menyiksanya. Ada anggapan di dalam hati kita bahwa Allah itu kada akan menyiksa. Ada anggapan di hati kita bahwa Allah itu kada memasukkan kita ke neraka. Ada anggapan bahwa kita mati husnul khatimah. Nah, ini ngarannya adalah aman, merasa aman dengan tipu daya Allah. Nah, kalau kita dalam hati ada merasa demikian, hati rasa masuk surga, hati rasa matinya husnul khatimah, hati merasa bahwa dia selamat daripada api neraka. Kalau ada rasa-rasa macam itu mesti diobati dengan khauf, dengan takut kepada Allah. Disuruh kita melihat sejarah-sejarah orang yang telah lalu, membaca sejarah Bal'am bin Ba'ura, salah seorang aulia Allah yang mengetahui Ismullahil A'zam, yang bila berdoa dikabulkan Allah. Ternyata matinya dalam keadaan kafir. Kita membaca sejarah Barsisa Al-Abid, orang yang ahli ibadah, Barsisa, ternyata mati dalam keadaan sujud kepada syaitan. Nah, ini contoh orang yang terperdaya. Kalau kita merasa aman bahwa kita sudah merasa punya ibadah yang banyak, kita merasa punya wiritan yang banyak, kalau mati asal husnul khatimah, nah ini tidak boleh. Nah, mesti dibayangi, diimbangi dengan khauf, dengan takut, dengan takut. Salah seorang khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Karkarah, ini orang yang berkhadam kepada Rasulullah. Rasulullah perang 4 perang. Kemana Rasulullah? Keluar 4, membantu Rasulullah. Dalam peperangan Karkarah mati berperang. Berperang 4 lawan Rasulullah. Karkarah mati dalam perang, mati syahid hitungannya nih. Mana pembantu Rasulullah, mana matinya dalam berjuang fisabilillah bersama Rasulullah. Ternyata Nabi mengatakan huwa finnar, dia masuk neraka. Nabi mengatakan dia masuk neraka. Kenapa sebabnya? Karkarah ini orang yang berkhadam kepada Rasulullah, yang 4 berjuang bersama Rasulullah, matinya mati syahid, dibunuh orang kafir. Ternyata ujar Nabi huwa finnar, dia masuk neraka. Ternyata dia menyembunyikan 1 lembar pakaian daripada harta ghanimah, harta pampasan perang. Dia hanya mengambil 1 lembar baju daripada harta negara. Harta ghanimah itu pampasan perang milik negara yang berhak membagi Rasulullah. Ada si Karkarah ini kada menyalip sebuting, mati. Nah, jadi di sini kada kelihatan mana jasanya membantu Rasulullah, mana jasanya ikut berjuang dengan Rasulullah. Ternyata hanya dengan mencuntan salam berbaju dia sudah masuk neraka. Nah, ini keadilan Allah. Kalau kita melihat sejarah-sejarah yang macam itu, pasti kita kada akan merasa bahwa kita ini husnul khatimah, kita masuk surga, kita selamat dari neraka. Yang kita andalkan cuma amal ibadah kita yang kita lakukan yang macam wah ini. Apa ada keunggulan kita, maka kita yakin maka husnul khatimah. Apa yang kita unggulkan, kita beranggapan kita masuk surga. Apa ada keunggulannya? Menelawan Karkarah tadi, menelawan Bal'am, menelawan Barsisa ibadah kita. Nah, jadi ini obat
untuk mereka-mereka yang merasa bahwa dia sudah husnul khatimah, dia sudah surga, dia sudah selamat dari api neraka. Dalam sejarah lagi disebutkan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah anak oleh Muawiyah. Muawiyah ini ipar oleh Nabi. Ipar oleh Nabi kita dan sanaknya Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah ini adalah semasa hidupnya Nabi termasuk salah seorang juru tulis wahyu. Nah, jadi Yazid ini bukan main, mamarinanya ada istri Rasulullah, abahnya Muawiyah. Ternyata Yazid ini mati dalam keadaan kafir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada ada alasan kita ini beranggapan bahwa kita pasti selamat daripada su'ul khatimah. Kada ada alasan kita selamat daripada neraka. Ada pasti semuaan itu. Merasa aman daripada makrullah artinya meyakini bahwa Allah tidak mungkin menyiksanya. Itu khauf obatnya itu. Sedangkan berputus asa dari rahmat Allah artinya meyakini bahwa Allah tidak akan merahmatinya. Nah, ini pun juga salah. Sudah merasa aku pada harapan dapat ampunan Allah, merasa bahwa kada ada harapan aku masuk surga, merasa kada ada harapan aku husnul khatimah. Nah, ini pun salah. Ini mesti diobati dengan raja, dengan mengharap keluasan rahmat Allah. Ada hadis cerita seseorang yang membunuh 100 orang. 100 sikung dibunuhnya. Ternyata yang membunuh 100 orang ini begitu dia tobat dan hendak menuju tempat di mana orang-orang baik berkumpul, mati di tengah jalan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibawa kepada ahli surga. Padahal dosanya 100 orang yang dibunuh. Kan membunuh seekong orang aja, membunuh 10 orang aja, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Nah, membunuh 100 nyawa pun dapat rahmat Allah, asalkan mau mengharap. Keduanya merupakan sikap orang-orang bodoh yang tidak mengenal Allah. Kalau kita merasa yakin kita selamat, atau kita beranggapan kada ada harapan selamat, nah itu sikap orang-orang bodoh yang tidak mengenal Allah. Keyakinan seperti ini adalah suatu penyakit yang membinasakan, yang hanya dapat diobati dengan memiliki rasa takut dan harap tadi. Dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi zid tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Artinya yang mengampuni dosa. Itu Allah mengampuni dosa dan menerima tobat. Itu ayat membuat kita bisa berharap kepada Allah. Sangat pedih siksanya. Nah, ini sambungannya membuat kita takut kepada Allah. Sangat pedih siksanya. Memiliki karunia, tidak ada Tuhan kecuali Dia, hanya kepadanya lah seluruh makhluk kembali.
Ini ayat mencakup antara khauf dan raja. Hati akan merasa sakit dan menderita ketika membayangkan betapa kerasnya siksa Allah Ta'ala. Kayak apa kerasnya siksa Allah? Bagi dibayangkan, Rasulullah SAW menyatakan, narukumul lati tuqidun juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ujar Nabi kita, artinya api yang kalian nyalakan, api dunia nih, segan kita memasak, segan apa, itu hanya 1 bagian daripada 70 bagian api jahannam. Artinya panasnya neraka jahanam itu 70 kali lipat daripada api yang panasnya dalam dunia. Nah, itu siksa Allah kepada orang-orang yang ingkar. Ini hadis menumbuhkan takut. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersama para sahabat dudukan. Parahatan dudukan, ada terdengar suara menggerincing nang saling nyaringan. Datang di mana suaranya? Bunyi menggerincing. Ujar Nabi, kamu tahulah bunyi apa nang tadi? Ujar sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu, kami kada tahu bunyi apa itu. Ujar Nabi, itu batu nang telah diluntarkan 70 tahun yang lewat, baru sekarang sampai ke dasar neraka jahanam. Nah, itu dalamnya neraka jahanam. Dari tabing ini yang dikuburkan batu 70 tahun hanya sampai ke dasarnya. Itulah tempatnya siksaan orang-orang yang ingkar menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membayangkan, tentu merasa sakit hati. Dalam hadis lagi Rasulullah mengatakan, artinya ujar Nabi kita, andai kata di masjid itu terkumpul orang 100.000 atau lebih, dan bernapas satu orang ahli neraka, niscaya terbakar 100.000-nya itu, hangus kepanasan, hanya napasnya orang neraka. Makanya syadidil iqab, Allah itu punya siksa yang keras. Allah kalau menyiksa ada ma'al alam, kalau memberikan nikmat pun ada ma'al alam. Syadidil iqab, bersangatan siksanya. Bila kita baca ayat-ayat seperti itu, sedangkan kita merasa ada maksiat, ada salah lawan Tuhan, tentu ada timbul rasa sakit di dalam hati kita. Nah, itu marahnya khauf. Dan akan merasa senang ketika membayangkan keluasan rahmat dan ampunannya. Kalau kita membayangkan betapa luasnya rahmat Allah, berapa luas ampunannya, timbul dalam hati kita senang. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, idza maridal 'abdu thalathata ayyam kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummu. Ini keluasan rahmat Allah dan ampunannya. Ujar Nabi kita, apabila garing seorang hamba itu 3 hari, 3 hari garing, sigar, maka dia keluar daripada dosanya seperti bayi yang baru lahir. Kalau kita mendengar itu dan kita biasa garing 3 hari lebih, tentu akan timbul gembira di hati kita dan mengharap kepada Allah. Dalam hadis lain lagi tentang keluasan rahmat Allah, barang siapa
ujar Rasulullah, artinya barang siapa di pagi hari membaca subhanallah wa bihamdi 100, kena kamarian pulang membaca subhanallah wa bihamdi 100, diampuni dosanya walaupun dosanya lebih banyak daripada buih di seluruh laut yang ada di bumi ini. Nah, ini keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi hadis mengatakan, barang siapa mengata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasulah wajabat lahul jannah, dia pasti masuk surga. Siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah wajabat lahul jannah, ujar Nabi kita, dia pasti masuk surga. Nah, itu hadis. Ini luasnya rahmat Allah yang bisa menumbuhkan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa membaca akhir surah Baqarah di pagi hari dia baca akhir surah Baqarah, lalu dia mati pada hari itu, Allah wajibkan dia masuk surga. Siapa membaca akhir surah Baqarah di petang kemarian dan dia mati pada malamnya itu, Allah wajibkan dia masuk surga. Nang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma bi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar Rasul sampai habis. Nah, inting mana bacaannya itu. Nah, ini Allah menampakkan keluasan rahmatnya. Dan akan merasa senang hati kita, maksudnya ketika membayangkan keluasan rahmat dan ampunan, meskipun pada saat yang bersamaan ia mengetahui betapa keras siksa Allah. Perasaan takut dan harap bagaikan sepasang sayap burung. Rasa harap akan menggerakkannya untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Kita misalnya mendengar hadis Rasulullah tadi, siapa-siapa yang membaca subhanallah bihamdih 100 bisukan, subhanallah bihamdih 100 kamarian, Allah ampuni dosanya walaupun lebih banyak daripada buih di laut. Nah, kalau kita baca itu hadis, nah kita berharap diampuni dosa kita, otomatis tergerak kita untuk membaca subhanallah bihamdih 100.